Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan mereview ya, ini laga yang sensasional yang berlangsung di babak 16 besar atau perdelapan final UCL atau Liga Champions yang dimainkan dini hari di Stadion Etihad, Manchester Biru atau Manchester City. Ya, menang dengan 7 gol tanpa balas, alias clean sheet. Bermain di Etihad, di depan publik mereka begitu dikdaya, mendominasi semua aspek statistik di dalam pertandingan melawan tamunya RB Leipzig. Ya, kita tahu bersama bahwa Leipzig ini mampu bermain imbang di leg pertama di markas mereka, ya, di Jerman Red Bull Arena, tapi kemudian mereka harus takluk, bahkan dengan kekalahan yang memalukan. Mereka tidak bisa mencetak sebiji gol pun, walaupun di sana ada striker tim nasional Jerman yang pernah bermain juga di Chelsea di Inggris dan sebelum balik ke klub asalnya di Leipzig, Timo Werner. Dan mereka tidak mampu berbuat banyak. Ya. Dan ini merupakan kemenangan terbesar yang dimainkan oleh City di UCL dengan 7-0, karena bukan baru pertama mereka menang dengan skor besar, skor gede melawan Leipzig. Pada September 2021 ya, di musim 2021-2022 juga di Champions League, ya itu di fase grup A. Mereka setelah kalah 2-1 bermain di Leipzig, selalu mereka kesulitan ya. City kalau bermain di markas Leipzig, mereka kalah 2-1, tapi balik ke Etihad, mereka menghabisi Leipzig dengan 6-3. Belum ada Haaland memang. Dan dalam pertandingan dini hari, Haaland luar biasa. Ini predator yang betul-betul ini buas ya, di daerah penalti. Itu kalau bicara gol-gol itu ada 4 gol kalau tidak salah. Memang gol-gol yang kalau bisa dilihat itu datang ke kakinya bolanya, dan memang insting mencetak gol itu sangat tinggi. Ya. Luar biasa, ketika bola itu harus datang dia menyelesaikan. Jadi posisinya ini tepat selalu untuk bisa menyelesaikan gol ini. Istilahnya ini dia menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya, sama seperti di Pegadaian aja nih. Dan ini wajar kalau saya bisa melihat mereka bisa 67% penguasaan bola berbanding 33% dari tim tamu. Mereka bisa melepaskan 23 tembakan sepanjang pertandingan. 16 diantaranya tuh on target, tepat sasaran. Yang mestinya kan kalau dengan 16 on target ini, pasukan Pep Guardiola bisa mencetak lebih dari 7 gol. Tapi mereka hanya bisa mendapatkan 7 gol. Ketika ada 16 on target, di sana ada 23 tembakan yang saya bilang tadi. Ini benar-benar luar biasa. Lawan tidak diberi kesempatan sama sekali. Itu hanya 1 tembakan on target dari 4 percobaan yang dilakukan oleh RB Leipzig. Ya, lebih parah lagi saya pikir dalam hal sepak pojok. Sepanjang laga Leipzig tidak bisa mendapatkan itu, 0. Sementara City dah 10 kali sepak pojok. Ini yang membuat mereka bahwa sepertinya laga itu soal waktu saja mereka bisa menang. Bukan menang dengan skor 1-2, tapi dengan skor yang besar. Bagaimana dominasi juga mereka di lini tengah ya. Pep itu memainkan dengan pola yang saya pikir agak unik juga ya. Bermain dengan 3-2-4-1. Jadi mendorong nomor 9 di depan pasti Erling Haaland. Di depan, kemudian di belakang dia ada 4 gelandang yang sangat kuat. Ini yang tidak bisa diimbangi oleh gelandang-gelandang Leipzig. Leipzig punya gelandang Campbell, Haidara di sana ya. Ada Laimer yang bisa mendukung Forsberg di sana. Szoboszlai juga sebagai seorang gelandang serang yang untuk bisa menopang Werner di depan. Tapi Campbell, Haidara, Laimer tidak mampu berbuat banyak. Di tengah mereka kalah. Kalah segalanya yang menghadapi Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Jack Grealish, Bernardo Silva. Ini 4 yang ada lebih ke depan. Sementara di belakang yang lebih bertahan itu ada Rodri dan John Stones yang didorong untuk bisa mengisi sini. Karena Stones juga bisa bergerak ke kanan ketika ada tekanan dari Leipzig ke pertahanan City. Stones yang akan turun ke belakang. Ya, bisa akan melebar ke kanan. Kemudian Akanji akan masuk bersama dengan Diaz. Di kiri adalah Nathan Ake. Ketika mereka bisa menyerang, Stones yang akan dorong untuk bisa menopang Rodri. 3 di belakang sudah cukup kuat. Akanji, Ruben Dias, dan Nathan Ake. Dengan penjaga gawang mereka, Ederson Moraes.
Jadi penguasaan bola itu yang saya bilang, penguasaan bola yang sangat tinggi, tembakan juga jangan begitu banyak mereka bisa mendapatkan. Mestinya kalau ada 10 gol bisa dapat itu. Ya, peluang begitu banyak, terutama dari Erling Haaland. Dan ini 5 gol yang luar biasa. Makanya begitu habis pertandingan Haaland tuh mengambil bolanya, itu dia akan simpan. Biasanya begitu kalau pemain. Kenang-kenangan, di mana di UCL dia mampu bisa mencetak 5 gol. 2 gol lainnya bagi City tuh ada Ilkay Gundogan yang menjadi kapten ke-11 sebelum ditarik keluar. Dan di penghujung laga 90 plus 2 itu diciptakan oleh gelandang Kevin De Bruyne. Ya. Dan ada 5 pergantian yang dilakukan oleh Pep, tentunya dengan memasukkan Julian Alvarez, karena Haaland ini kan juga ditarik keluar. Jadi ada Phil Foden yang masuk, ada anak muda Gomez, yang Calvin Phillips yang ikut dimainkan, Riyad Mahrez juga ikut dimainkan karena Gundogan juga ditarik keluar, Jack Grealish ditarik keluar, ada Rodri ditarik keluar. Jadi itu yang siapapun yang dimainkan ketika City ini sudah dalam posisi yang unggul, ya. Setelah ada 3 gol di babak pertama, kemudian mereka melebar lagi terus. Jadi siapapun yang dimainkan ini sudah bagus, sudah di atas angin mereka dengan penguasaan bola yang tinggi. Sementara mental bagi Leipzig itu sudah down, sudah turun, ya. Mereka tidak mampu lagi untuk bisa mengimbangi permainan cepat yang dialirkan oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Jadi Inggris itu sudah lolos 2 ya ke babak perempat final. Sebelumnya Chelsea juga mengalahkan wakil Jerman, ya. Borussia Dortmund menang 1-0 di Dortmund dan kalah 2-0 di Stamford Bridge. Nah, ini memang agak unik juga bagi wakil-wakil Bundesliga ini, ya. Mereka 4 jatah, tetapi di sana tidak bisa berbuat dari tahun ke tahun, hanya Bayern Munchen saja yang sangat diperhitungkan. Tim yang sangat kuat yang selalu bisa lolos bahkan sampai di perempat final, semifinal, atau final. Bahkan juara, kan tahun 2020 Munchen juara setelah mengalahkan PSG. Nah, wakil-wakil Jerman lainnya tuh hanya menjadi pemanis aja setiap hadir. Ya, walaupun ada 3, ada 4 bahkan ya, ini ya mereka tidak bisa. Ya. Itu lihat aja Leipzig. Jadi babak belur Dortmund. Padahal Dortmund itu pemain-pemain bagus. Ya, di sana Jude Bellingham ada, kan Haaland ini bekas dari Dortmund bersama dengan Akanji. Ya, tapi setiap mengikuti UCL setiap tahun mereka habis, untuk ke semifinal aja susah, minta ampun. Dan sekarang mereka sudah gugur dengan pemain-pemain yang baik. Ya, mereka kalau bicara dengan Dortmund ini banyak melahirkan pemain-pemain bagus. Ya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, begitu juga dengan Leipzig. Leipzig juga pemain-pemain yang oke. Kalau bisa dilihat ada back termahal mereka, asal Kroasia, Gvardiol yang diincar banyak klub-klub besar, bermain dan tidak bisa bikin apa-apa kemarin. Berpasangan dengan Willy Orban, 2 bek tengah dari Leipzig habis. Diobok-obok oleh Erling Haaland, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish yang masuk, Bernardo Silva, ya, terlalu mendominasi. Mereka memang layak untuk kalah. Jerman masih punya wakil satu lainnya, Eintracht Frankfurt, ya, yang sebelumnya musim lalu tuh juara di Liga Eropa. Tapi lihat aja, habis juga bermain di kanan saja kalah sama Napoli. Nah, mereka nantinya dini hari akan ke Napoli bermain di Diego Armando Maradona Stadion. Saya pikir kalah, udah kalah. Di laga pertama aja udah kalah 2-0 di kandang, apalagi ke Napoli. Napoli lagi bagus. Lagi memimpin jauh klasemen calon juara di Serie A pada musim ini. Dan pasti Napoli akan menang lagi. Jadi Italia itu bisa diwakili oleh 3 setelah 2 Milan dan Napoli. Karena bersamaan dengan pertandingan City yang menang 7-0 atas Leipzig ini, Inter bisa mengatasi pertandingan yang sangat berat ketika mereka tandang ke Porto dan akhirnya bermain 0-0. Inter sudah punya modal kan, ketika bermain di kandang mereka di Miazza mereka menang 1-0 dan walaupun dapat tekanan besar, mereka kalah dari semua aspek statistik melawan Porto. Tapi akhirnya mereka bisa mampu bertahan dengan sangat bagus. Ya. Acerbi di belakang, ya. Bastoni, pemain Darmian sebelum Bastoni dan Darmian keluar. Ya. Onana juga tampil bagus di bawah Mistar. Ada Skriniar masuk di babak kedua dan Stefan De Vrij untuk memperkuat lini belakang. Ini sangat baik. Di tengah ada Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Barella walaupun ditarik keluar. Ya, ada Dumfries di sana. Ya, di Ambrosio masuk di babak kedua. Ada Zeko dan Lautaro Martinez di depan. Dan mereka mampu bertahan dengan bagus. Sementara Porto terus menyerang dan mereka akhirnya mendapatkan kartu merah di penghujung laga. Pemain belakang mereka biasa. Pemain temperamental mereka yaitu Pepe. Yang harus diusir. Ini adalah rasa frustrasi ya, karena mereka begitu mendominasi, udah 21 tembakan yang mereka lakukan, mungkin udah 6-7 on target, tapi tidak bisa bikin apa-apa.
untuk bisa membobolkan gawang Onana ya, penjaga gawang Inter, dan selamat buat Inter. Mereka bisa mendampingi Milan, tim sekota mereka. Jadi tinggal menunggu 2 nantinya. Kan 6 sudah lolos ke babak perempat final. 2 lagi adalah duel antara Napoli dan Eintracht Frankfurt, dan Real Madrid menghadapi Liverpool. Madrid sudah mengantongi menang di pertandingan pertama 5-2 di Anfield. Cukup draw, kalah 1, kalah 2 mereka sudah menang. Liverpool harus bisa membalikan keadaan untuk menang 4. Ini agak berat, sulit. Ya, kau bisa melihat. Paling tidak mereka bisa mendapatkan 3 gol untuk bisa menyamakan agregat 5-5 ya. Tapi ini juga kelihatan sangat berat karena Liverpool kemarin baru kena pukulan kalah dari Bournemouth dengan 1-0 setelah sebelumnya mereka pesta gol di Anfield dengan mengalahkan MU 7-0. Jadi ini perlu perjuangan berat bagi pasukan Jurgen Klopp ya. Nah, tinggal menunggu 8 ini, kalau 2 ini sudah dapat akan diundi ya untuk bisa mencari pertandingan yang baik di perempat final. Di perempat final ini sudah bisa menggunakan antara tim sesama satu negara bisa bermain, bisa ketemu. Misalnya Chelsea ketemu dengan City, itu bisa di perempat final. Derby Milan lawan Inter bisa, atau Milan Napoli atau Inter Napoli bisa terjadi kalau dalam undian, karena Italia bisa 3 wakil, ini luar biasa, pencapaian yang tinggi kalau mereka 3 wakil dengan Napoli yang pasti lolos menurut saya untuk ada di babak selanjutnya. Inggris sudah ada 2 ya, Chelsea dan City, kecuali ada kejutan besar dengan Liverpool lolos mengagalkan juara bertahan Madrid. Tapi saya pikir kalau ini Madrid yang lolos ya Spanyol meninggalkan satu lagi dari wakil Portugal, yaitu Benfica yang menyingkirkan Bruges, 1 wakil Jerman Bayern Munchen. Nah, ini menarik kalau dalam undian tiba-tiba ketemu Madrid dan Munchen, rame juga, atau City dan Munchen, atau City dan Madrid. Bisa aja. Semua itu akan terjadi, termasuk tim sesama satu negara kan, yang saya bilang tadi bisa berlangsung. Jadi menegangkan memang dalam undian, dalam di perempat final siapa akan ketemu semifinal, karena pertandingan-pertandingan seru sudah bisa terjadi di sini sebelum ada di final yang saya bilang tadi. Ya, bisa aja Madrid ketemu City lagi, karena pada musim lalu kan Madrid dan City bertarung di semifinal dan Madrid yang lolos untuk bertarung bersama dengan Liverpool. Ini memungkinkan kedua tim dalam undian berjumpa lagi. Kita akan tunggu itu, siapa yang nantinya akan bertarung di babak perempat final dari hasil undian yang saya pikir sangat mendebarkan. Tapi sekali lagi saya kembali ke City yang tampil begitu fantastis ya, ini spektakuler di kandang mereka. Selamat buat mereka, dan juga dengan Erling Haaland yang melakukan dengan 5 gol, dia luar biasa. Mungkin dia tidak akan bisa melakukan lagi ini ketika berada di perempat final, karena semua tim-tim sudah kuat. Kecuali lagi kalau mereka dalam undian ketemu dengan Benfica, memungkinkan mereka pesta gol lagi. Bukan mendahului, tapi kalau ini ketemu mereka bisa ambil. Apalagi bermain di Etihad, dan bagaimana Erling Haaland ini bisa mencetak gol sama seperti ketika dia hajar di gawang Leipzig. Sampai di sini pembicaraan saya untuk mereview hasil pertandingan, khususnya duel antara City menghadapi Leipzig yang berakhir dengan pesta gol di Etihad untuk City, dan hasil 0-0 yang terjadi di Porto saat Porto menjamu Inter Milan. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.